Pernah merasakan kaki gemetar saat jalan? Ternyata kaki gemetar saat jalan bukan cuma karena capek. Bisa jadi sinyal dari otot, saraf, sampai masalah metabolik. Penyebab yang paling umum, otot kelelahan atau kurang latihan. Biasanya terjadi setelah jalan jauh, naik tangga, jarang olahraga. Otot belum kuat menahan beban tubuh. Yang kedua, gula darah rendah, hipoglikemia. Lain, gemetar, lemas, keringat dingin, pusing. Sering terjadi jika telat makan atau penderita diabetes. Gula darah rendah atau istilah medisnya hipoglikemia adalah kondisi ketika kadar gula darah di bawah nilai normal. Gula darah rendah umumnya dialami oleh mereka yang mengidap penyakit diabetes akibat penggunaan obat-obatan diabetes. Namun dapat juga diderita oleh mereka yang tidak mengalami atau mengidap diabetes. Ketiga, gangguan saraf atau neuropati ditandai dengan kesemutan, mati rasa, lemah. Penyebab umumnya diabetes, kekurangan vitamin B12, dan saraf terjepit. Jadi yang masuk dalam ilmu penyakit saraf atau apa sih gangguan saraf itu? Yaitu setiap orang yang mengalami kelumpuhan, ada nyeri, ada kesemutan, ada rasa tidak nyaman dalam tubuhnya, seperti ada stroke, kejang, atau epilepsi. Jadi hampir seluruh tubuh manusia ini memiliki saraf, kecuali kuku dan rambut. Jadi kalau memang ada gangguan selain kuku dan rambut, dan terutama ada rasa nyeri, pegel-pegel, kesemutan, kelumpuhan, atau gangguan bicara, itu adalah merupakan salah satu tanda kemungkinan saraf Anda terganggu. Kalau memang ada hal seperti itu adalah yang kita sebut penyakit saraf. Lalu yang keempat, kecemasan atau panik. Saat cemas, otot menegang, tubuh gemetar, sering muncul di tempat ramai saat gugup. Nah, saat mengalami serangan panik, penderitanya juga bisa merasakan gejala lainnya, seperti sesak nafas, nyeri dada, mual, gemetar, denyut jantung cepat, otot tegang, dan pusing. Kelima, masalah sirkulasi darah. Tandanya kaki cepat capek, dingin, nyeri saat jalan jauh. Bisa terkait kolesterol tinggi, penyempitan pembuluh darah. Orang jalan kaki sering sakit, sering pegel kalau kita jalan. Ini mungkin ada gangguan di pembuluh darah arteri atau di pembuluh darah vena. Dua-duanya masih bisa. Karena apa? Satunya pembuluh darah arteri mengantarkan oksigen, satunya lagi dia mengembalikan darah kembali ke jantung. Ini kita bisa periksa. Saya melakukan USG Doppler pada pasien saya untuk menemukan apakah ada gumpalan darah di situ atau ada penyempitan di pembuluh darah arteri yang bisa menyebabkan kaki menjadi sakit ketika berjalan. Nah, ini tanda bahwa ada terjadi gangguan sirkulasi darah yang harusnya kembali dan dihantarkan ke jantung. Karena itu ada juga jantung harusnya mengantarkan oksigen ke kaki. Apabila terjadi gangguan sirkulasi ini, maka inilah tanda-tanda awalnya kaki cepat pegal, cepat sakit. Lalu keenam, gangguan elektrolit. Bisa disebabkan karena kekurangan kalium, magnesium, dan kalsium. Jadi ada beberapa jumlah elektrolit atau beberapa jenis elektrolit yang dibutuhkan oleh tubuh kita agar tubuh kita dapat bekerja dengan sebagaimana mestinya. Di antaranya adalah kalium, kalsium, klorida, dan magnesium. Ya. Jadi elektrolit ini sangat berperan penting terutama untuk otak kita, mengantarkan impuls saraf bagi otot, dan bagi pembuatan jaringan baru. Itu semua membutuhkan yang namanya elektrolit. Otak kita mengirimkan sinyal melalui neuron ke bagian-bagian tubuh, seperti ke otot, misalnya otot bisep Anda, atau otot paha Anda. Agar Anda dapat bergerak dengan baik, itu membutuhkan namanya elektrolit. Salah satunya adalah ion kalsium. Jadi, ion kalsium tadi mengalir ke dalam serat otot dan hasilnya otot dapat berkontraksi dengan baik. Bisa juga disebabkan karena otot gemetar dan kram. Misalnya otak Anda memerintahkan tubuh Anda untuk bergerak untuk mengangkat suatu benda. Tapi karena kadar elektrolit misalnya kalsium Anda tidak cukup, natrium Anda tidak cukup, otomatis otot Anda akan mengalami kelemahan. Jadi tidak bisa mengangkat benda tersebut dengan baik. Itu adalah alasan kenapa mereka yang habis olahraga, mereka keluar keringat banyak. Jadi pada saat mengeluarkan keringat banyak, elektrolit pun akan keluar dari dalam tubuh mereka. Akhirnya mereka meminum cairan elektrolit. Jadi dibandingkan dengan minum air kosong, jauh lebih baik meminum air yang mengandung elektrolit. Ketujuh, penyakit saraf pusat. Lebih jarang tapi perlu waspada, seperti Parkinson, stroke ringan, multiple sclerosis. Biasanya disertai dengan kaku, koordinasi buruk.
Segera periksa jika gemetar makin sering, disertai kelemahan berat, bicara pilu, gangguan keseimbangan, dan mati rasa satu sisi.